Nah ini yang kita tahu, ini perjuangan teman-teman komite PPDOB Kota Cikampek ini sudah berlangsung lama Pak ya. Bahkan saya dengarnya, ya, sempat saya dengar infonya bahwa ini adalah generasi keempat ya. Kendala yang dulu-dulu ya. Kalau yang dulu-dulu cuma wacana. Wacana bahwa ini harus mekar, ternyata cuma jalan di tempat. Dari Nurani Rakyat, saya lahir di Kerawang, kecil dari Kerawang, sampai tua di Kerawang. Cuma minta wilayah itu dipekarkan, bukan minta macam-macam. Ke nggak minta macam-macam, silahkan. Itu, walaupun beliau memang pendatang ke sini, tapi kan silahkan, asal bener aja jadi pejabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ega Nugraha Susanto, pemimpin redaksi alexanews.id. Nah, saat ini saya kedatangan narasumber beberapa orang, yaitu dari Komite Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kota Cikampek. Nah, berbicara soal pemekaran Kota Cikampek ini, saya dengarnya sudah lama juga nih. Tapi sebelum kita jauh membahas ke sana, saya akan perkenalkan dulu narasumber saya. Ada 3 orang. Yang pertama yaitu Bapak Ali Sadikin, Wakil Ketua 1 Komite PPDOB Cikampek, Kota Cikampek. Kemudian di samping Pak Ali Sadikin ada Pak Ahmad Hasim. Assalamualaikum Pak Ahmad. Kemudian di samping saya ini ada Bapak Rohadi. Assalamualaikum Pak Rohadi. Terima kasih teman-teman dari Komite PPDOB Kota Cikampek sudah menyempatkan waktu hadir di kantor berita alexanews.id. Nah, ini yang kita tahu, ini perjuangan teman-teman Komite PPDOB Kota Cikampek ini sudah berlangsung lama Pak ya. Bahkan saya dengarnya, ya, sempat saya dengar infonya bahwa ini adalah generasi keempat ya justru. Nah, boleh diceritakan nih Pak, dulu perjuangannya itu seperti apa sih sampai akhirnya ingin memisahkan diri dari Kabupaten Karawang kemudian membentuk Kota Cikampek. Mungkin dari Pak Ali Sadikin dulu Pak. Terima kasih. Pertama, kata panggilan saya selaku generasi keempat ya. Iya. Untuk generasi ketiga saya ikut sebenarnya. Oh, ikut ya? Ikut, cuma ikut-ikutan aja. Iya. Belum bisa mendalami apa arti pemekaran dulu itu kan. Cuma dibawa orang tua, yuk kita sama-sama ingin ada pemekaran untuk kemajuan Cikampek katanya. Dulu bukan Kota Cikampek. Apa itu dulu Pak? Dulu namanya Karawang Timur. Oh. Nah, dan bukan KPPDOB dulu. Dulu namanya Presidium dulu. Oh, Presidium. Presidium dulu. Iya. Awal ada itu Presidium. Iya. Kota Cikampek, Kabupaten Karawang Timur gitu kan. Tahun berapa itu dulu? Dulu pertama awal tahun 1990. Udah lama juga. Udah lama berarti juga. Sekarang sudah hampir berapa tahun? Saya baru lahir Pak. Iya. Saya aja udah 34 tahun. Berarti emang sekitar 33 tahunan ya, Iya. sampai 2023 ini. Pak Ali, ini saya penasaran juga yang harus saya tanyakan. Hari ini kan teman-teman dari PPDOB ini terus berjuang ya. Betul. Nah, yang dari anggota komite PPDOB ini sebenarnya terdiri dari kalangan apa saja sih Pak, selain tokoh masyarakat? Kemudian apa sih di dalamnya itu ada siapa saja sih? Alhamdulillah KPPDOB di dalamnya itu terdiri dari ada praktisi ya. Ada pengajar, ada akademisi, termasuk para tokoh dan para tokoh agama juga ada tergabung di dalamnya gitu. Termasuk kemarin juga kami sengaja membentuk per kecamatan juga ada pengurus, namanya pengurus kecamatan Korcam KPPDOB tiap kecamatan. Tiap kecamatan. Iya. Totalnya berapa kecamatan Pak Hari? 7 kecamatan. Terdiri dari kecamatan apa saja? Kecamatan dari Batas Kelari yaitu Purwasari, Cikampek, Tirtamulya, Kota Baru, Jatisari, Banyusari, dan Cilamaya Wetan. 7 ya. 7. Kalau desa? Kalau desa semuanya 75 desa. 75 desa. Nah, sejauh ini perjuangan dari teman-teman komite PPDOB ini sudah sejauh mana Pak hasilnya? Alhamdulillah hasilnya bahkan kami sudah mencoba 2021 kami udah kedatangan dari Komisi 1 Jabar ya. Dulu ketemu Pak Bedi Budiman, tepatnya ada kunjungan langsung dari Provinsi Jabar dengan menindaklanjuti surat ingin RDP dengan Komisi 1 Jabar. Alhamdulillah beliau malah kunjungan ke wilayah kami ke Cikampek dipimpin oleh Pak Bedi Budiman dari fraksi PDIP dulu. Itu alhamdulillah Pak. Artinya
maksud saya gini Pak, teman-teman kan berjuangnya sudah sangat lama nih. Betul. Dari tahun 90. Kenapa sih sampai udah hampir 34 tahun ini kok belum goal gitu perjuangannya? Betul. Apa sih yang menjadi kendala Pak? Boleh dijelaskan Pak Ali? Kendala yang dulu-dulu ya. Kalau yang dulu-dulu cuma wacana. Oh. Wacana bahwa ini harus mekar, ternyata cuma jalan di tempat. Bukan, padahal dulu yang dipimpin oleh para tokoh senior yang ada di wilayah kami di Cikampek, gitu kan. Tidak bisa menyentuh level provinsi dan tidak bisa mencukupi persyaratan yang dibutuhkan oleh kepanitiaan yang ada di pusat itu. Gitu. Nah, apakah tadi Bapak Ali bilang soal persyaratan yang sudah ditempuh? Betul. Sudah ada Pak lengkap itu persyaratan administrasi dan lain-lain? Alhamdulillah. Untuk diri itu. Untuk persyaratan dari kewilayahan sampai musdes pun udah lengkap. Bahkan kami berupaya selama setahun setengah ya Pak ya. Kita mengadakan musdes. Ini kan kunci utama untuk pemekaran, diharuskan itu memenuhi persyaratan pertama musdes, persetujuan dari tiap-tiap desa. Tiap desa. Berapa? 47 ya? 75 desa. 75 desa itu. Gitu. Hasil musdes. Iya, itu persyaratan utama. Berarti 75 ini sudah setuju semua Pak? Setuju, cuma satu yang tidak setuju. Ada satu desa yang setuju? Ada satu desa yang tidak setuju. Gitu. Kenapa katanya Pak, kalau boleh tahu? Katanya, kalau seandainya ini pemekaran, kita bisa jadi kelurahan. Oh, kayaknya daerah sini nih. Betul. Gitu. Itu pemikir yang sempit lah kalau menurut saya gitu ya. Nah terus saya dengar informasi juga sih tadi di belakang layar bahwa sebenarnya perjuangan teman-teman sudah tadi ke Komisi 1, kemudian ke DPR Jabar. Hal lain apa Pak yang sudah ditempuh sebenarnya? Sampai 34 tahun ini kok belum juga gitu dimekarkan? Apa sih yang jadi kendala utama? Itu? Kendala utama yang sekarang saya hadapi, ini kita lepas dari yang dulu-dulu ya. Wacana, kalau dulu kan katanya wacana. Dari mulai tahun 2000 ya, Pasim ya. 2000, alhamdulillah saya lakukan itu, bahkan sampai gimana? Sampai di tiap lini ya, di birokrasi di provinsi, kabiro pemerintahan di provinsi pun udah saya lalui, dan itu udah alhamdulillah welcome beliau di Jabar gitu kan. Terus sampai ada undangan juga saya dari Komisi 1 DPD RI. Alhamdulillah. Justru ini yang saya anehnya, kenapa ketika RDP di kabupaten sendiri, Kabupaten Induk, malah mentok, tidak ada kelanjutannya gitu. Sampai 3 kali saya memberikan surat usulan untuk RDP. Sampai hari ini tidak ada jawaban apapun. Berarti RDP pun belum pernah digelar Pak dengan Kabupaten Induk ini? Sudah 1 kali. Hasilnya seperti apa? Hasilnya menyetujui dulu awal. Bupati sekarang? Masih sebelum. Oh, Pak ada suara berarti ya? Sebelum ya. Zaman Pak Suryana dulu ketua DPRD-nya. Oh, udah lama berarti. Udah lama sekali. Nah, sampai akhirnya ternyata nggak ditandatangan terus, kenapa Pak katanya? Ya, banyak yang isu yang disadap oleh kami di lapangan, bahwa ketika ini pisah dengan Kerawang, yang ditakutkan Kabupaten Induk ini tidak bisa mengelola, konon katanya alasannya kekhawatiran yang sangat berlebihan menurut saya. Gitu. Nah, kekhawatiran itu bisa dibantah nggak oleh dari teman-teman komite ini bahwa kita sudah siap kok gitu? Sudah, saya udah dibantah, bahkan saya udah mengusulkan proposal dengan alasan-alasan yang sangat kuat di dalamnya, dengan kajian-kajian yang sudah terlampirkan, tapi sampai hari ini itu di PTS kan. Hampir 34 tahun itu ya? Iya. Terus Pak, gini Pak, saya juga penasaran, teman-teman sebenarnya sudah mengkaji secara serius soal rencana pemekaran ini gitu Pak. Iya. Nah, Bupati sampai akhirnya menolak itu apa ada ketakutan soal anggaran atau apa gitu kemungkinan? Kalau masalah anggaran enggak. Iya, gini. Apapun yang dilakukan oleh DOB untuk Cikampek, dia pola pikirnya politik aja. Politis ya? Politis. Kenapa bisa berasumsi seperti itu? Karena apa? Terakhir, mungkin kami beri dukungan ya. Iya. Betul kan, Bapak juga? Iya. Apalah ya. Di situ ya, itu ya sangat dirasakan banget gitu kan. Setelah kami salah mendukung, mungkin itu ada kekalahan di figur yang kami dukung. Itu kan
Itu paling fatal itu. Mungkin Pak Ahmad Hasyim mau menambahkan? Yang menjadi dasar kita dalam kegiatan pemekaran ini ya Pak ya. Karena yang pertama membutuhkan efektivitas pemerintah daerah. Efektivitas kita kan kalau jauh ya, Karawang itu terlalu luas. 30 kecamatan. Bisa dibayangkan bagaimana efektivitas dari kegiatan kita sendiri kan terhambat dari pembuatan KTP sering telat, layanan publik juga. Makanya kalau dengan adanya pemekaran ini akan lebih bercepat efektivitas layanan publik juga, kita akan terjangkau gitu ya. Yeah. Kemudian dalam percepatan kesejahteraan rakyat juga kan. Karena terlalu banyaknya Kabupaten Karawang dan kecamatan ini, jadi kesejahteraan kurang berimbang. Bahkan sempat Kabupaten Karawang itu masuk kepada miskin ekstrim. Iya, itu berapa tahun lalu ya? Iya, itu. Apakah Karawang itu sudah hilang lumbung padi sampai disebut ekstrim? Nah ini karena kesejahteraan rakyat sendiri kan ketika dimekarkan itu akan lebih berkata dan akan lebih sejahtera lagi karena anggaran kan dilihat dari banyaknya kabupaten dalam satu provinsi ya. Sementara Karawang sendiri kan Jawa Barat sendiri untuk Karawang berapa 27 kali ya, butuh 40 kabupaten kota Pak dalam Jawa Barat sendiri ya. Jadi kita terlalu jauh tertinggal dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur itu Pak. Makanya kenapa kami bergerak terus ingin segera dimekarkan kota Cikampek ini, karena ya kesejahteraan untuk rakyat sendiri akan lebih ditingkatkan lagi. Itu. Kemudian termasuk kualitas ya Pak ya, kualitas dalam pelayanan publik juga kan akan terjamin juga ya. Kualitasnya, terus kecepatannya, tata kelola pemerintahan, banyaklah masih banyak yang perlu kita benahi dan perlu kita perbaiki. Kami juga ingin seperti kecamatan yang lain, kabupaten yang lain gitu ya, yang lebih maju pesat gitu. Karena anggaran dari atas yang lebih tinggi dan keberadaan kabupaten itu sendiri sekali, maka ya aku boleh buat kami terlalu banyak terlalu banyak kekurangannya gitu Pak. Gitu mungkin. Termasuk adat istiadat Pak, adat istiadat keunikan daerah. Dengan adanya pemekaran kota Cikampek ini akan kita lestarikan, kita budayakan juga, karena itu adalah kekayaan Pak ya, kekayaan kita, adat istiadat itu mungkin diantara kenapa kami kok bersikeras ingin dimekarkan. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Mungkin Pak bisa menambahkan Pak, atau saya gini Pak, saya bisa nggak Pak berasumsi bahwa teman-teman ini merasa teman-teman di Cikampek ini merasa termarginalkan, merasa tersisihkan, bisa disimpulkan seperti itu nggak Pak? Kalau bicara termarginalkan, kita lihat dari kebijakan Kabupaten Karawang selama ini, kita yang masuk daerah pinggiran pinggiran dari pusat kota Karawang ya, memang penataan di wilayah kita di Cikampek itu tidak tersentuh. Contoh saja sampai beberapa tahun itu pasar di Cikampek tidak pernah tertib, penataan kewilayahan lokasi juga tidak pernah tertib seperti itu. Jadi memunculkan pemikiran apa sih permasalahan, apa sih ya, kami berkeyakinan kalau memang ada etikat baik sih insya Allah dari pemerintah Karawang bisa sebetulnya. Berangkat dari situ, maka teman-teman di lapangan ini komunitas-komunitas yaitu masyarakat di sana bersatu coba untuk menyatukan pemikiran bahwa kita sepertinya harus harus bisa dari Karawang, bukan bisa karena seperti makar ya, tapi karena memang kita lebih ingin melihat pada satu sisi ada peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang kedua tingkat kesejahteraan, terus kemudian kecepatan pembangunan. Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 3 2014 ya tentang pemekaran ini, ya sebetulnya seperti yang disampaikan kawan-kawan tadi, kita sudah memenuhi syarat semua
dari aturan yang ada dalam undang-undang tersebut. Contoh kewilayahan, ya, wilayah kita, cakupan kita, karena perjuangan kita kota di peraturan sana minimal kan cakupannya 4 kecamatan, Pak. Iya. Nah, hari ini kita sudah kecamatan. Terus kemudian secara administrasi persyaratan lainnya seperti musyawarah desa. Dari seluruh total desa yang ada dari cakupan 7 kecamatan itu sudah berlangsung, sudah selesai. Bahkan sampai sekarang pergantian beberapa daerah pergantian kepala desa, ya kita sudah selesai melaksanakan musdes. Jadi yang namanya RDP, pengajuan dan sebagainya secara administrasi, kemudian secara teknis kewilayahan, kita sih sebenarnya sudah melaksanakan itu. Pertanyaannya adalah, ada etikat baik nggak dari pemerintah Kabupaten Karawang minimal untuk mengkaji dulu? Karena toh kami di bawah pun tidak akan memaksakan ketika dari hasil evaluasi tim ahli nanti, dari semua administrasi yang itu kan nanti turun tim ahli dari provinsi ya, untuk mengkaji potensi secara kewilayahan dan sebagainya. Apa layak atau enggak? Layak atau tidak? Itu yang belum dilakukan. Seperti itu. Kalau itu sudah dilakukan dan itu keluar secara resmi dari tim ahli, kita juga apapun menerima, mau A, mau B, mau C dan sebagainya gitu. Tetapi ini ketika semua persyaratan-persyaratan yang dipersyaratkan dalam undang-undang tadi tentang pemekaran tidak pernah dikaji oleh pemerintah kabupaten. Tanyakannya ada apa? Apakah ada sesuatu hal yang mengejar ataukah memang hal lainnya? Ya ini harus istilahnya kepada khususnya teman-teman para pemerintah pemekaran ini, yang minimal tadi RDP yang beberapa kali meminta satu wujudkan ya, saling curhat, kita bisa saling curhat apa kendalanya sehingga kita tahu. Jadi kami di lapangan secara administrasi, persyaratan kewilayahan, secara teknis dan sebagainya sudah memenuhi semua. Dokumen-dokumen itu sudah diserahkan semua. Tinggal menunggu kajian bagaimana etikat baik dari pemerintah kabupaten antara bupati dengan DPRD seperti itu. Adik mau menambahkan? Terima kasih Pak Direktur. Ya, kami di sini sebagai penggiat pemekaran hanya menitikberatkan dia ke titik untuk pemerataan pembangunan. Jadi dengan adanya pemekaran ini secara otomatis para investor pun akan masuk ke wilayah dan maka akan terjadi suatu pembangunan yang lebih cepat. Nah, untuk masalah nada-nada miring umpamanya dari Pemda, walau alam ya Pak, karena kami sendiri pun belum sempat untuk pribadi nih untuk bernegosiasi dengan mereka. Cuman gimana mau bernegosiasi seandainya setiap kami ingin melaporkan sesuatu masalah pemekaran itu tertutup rapat gitu. Ya terutama untuk eksekutif ya. Kalau legislatif mungkin ada ruang, banyak yang welcome dari semua partai kayak Gerindra, kayak PKB, ya termasuk salah satu dari Demokrat pun ada, gitu kan. Cuma kenapa untuk bupatinya belum welcome? Gitu kan. Nah, terus untuk membahas masalah tadi KPP-DOB ini dikhawatirkan ditumpangi oleh kepentingan politik tertentu. Nah, kebetulan Pak, saya waktu di DOB saya pegang partai Gerindra Pak. Saya di Gerindra, terus untuk relawannya pun saya kebetulan ketua kabupaten dalam kemajuan Jokowi Pak, tim suksesnya Pak Jokowi waktu itu, dan ada juga yang dari Prabowo, pendukung Prabowo ini, jadi menyatu Pak. Jadi nggak ada intrik-intrik kepentingan politik tertentu gitu kan. Dan mungkin Pak Rohadi ini punya harapan pengen jadi pejabat. No way Pak, saya tidak ada Pak. Murni saya ingin membangun wilayah kami gitu kan. Kebetulan yang kami asli dari Cikampek. Nah, yang alangkah baiknya gitu kan untuk supaya menyerap anggaran lebih besar lagi untuk Kabupaten Karawang dengan terciptanya Kota Cikampek itu kan anggaran khusus ada Pak. Jadi nggak mengganggu loh, nggak mengganggu anggaran Kabupaten Induk. Dan tadi kata Pak Ali ada rumor apakah bisa untuk melaksanakan
pemerintahan yang baru, gitu kan? Nah itu kan teknisnya nanti yang ngatur kan mereka, provinsi, gitu kan? Bukan orang DOB. DOB mah hanya sebagai fasilitator aja, fasilitator gitu loh. Nih kami ingin dipekarkan, bukan kami udah nggak betah di Kerawang, bukan. Gitu. Jadi dengan adanya kota Cikampek dipekarkan, itu udah otomatis pembangunan akan cepat. Gitu kan? Ya, saya kan juga sekolah di Jawa lah ya. Gitu. Jadi paham lah di Jawa seperti apa dengan kondisi penduduknya yang sangat sedikit, luas wilayahnya juga kecil, Jawa Tengah, terus di Jogja. Itu sampai untuk Jawa Tengah itu sampai 47 ya, 47 kabupaten kalau nggak salah. Nah, sedangkan luas wilayahnya kan cuma separuh lah Jawa Barat. Di Jawa Barat. Iya. Terus jumlah penduduknya juga jauh-jauh lebih sedikit di Jawa Tengah. Nah, idealnya untuk di provinsi Jawa Barat itu 47 kabupaten dan kota. Nah, itu baru ya seimbang lah antara Jawa Tengah, Jawa Barat. Ya, Pak dosen. Ya mungkin kami mah hanya itu aja, dan kami memohon kepada Bupati Kabupaten Kerawang itu untuk bisa membantu memekarkan kota Cikampek. Dalam hal ini kami bukan mau makar, bukan mau menentang pemerintahan Kabupaten Kerawang, tapi kami hanya ingin pemerataan pembangunan untuk semua desa yang ada di kota Cikampek. Mungkin begitu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah tadi saya yang menarik ternyata sejauh ini kajian pun belum dilakukan ya Pak ya? Belum dilakukan. Dari hasil dokumen yang kita susun, karena kita acuannya kan memenuhi persyaratan itu. Persyaratan kewilayahan, persyaratan administrasi dan sebagainya, kita semua udah penuhi. Kajian dari Pemda tuh. Iya. Kalau di belakang Ini ada seperti itu. Nah, kita pengennya ya tolong dibahas, dikaji, kemudian nanti misalkan kalau ada lebih jauh lagi kan ke tim ahli provinsi silahkan. Baru dari situ kita akan tahu. Wong yang menyatakan layak dan tidak layak itu kan bukan kami, bukan para penggerak DOB. Kami hanya memenuhi persyaratan administrasi kewilayahan yang ada, yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 tadi. Seperti itu. Sehingga ketika ini sudah dikaji, apapun hasilnya kita terima. Nah tapi secara khusus ada nggak sih komunikasi mungkin oleh pengurus ke bupati lah, kenapa sih Bu kok susah banget kita mau bisa gitu? Jawabannya sejauh gitu. Paling Paling. udah pernah belum? Gitu. Oh gini, untuk ingin diskusi dengan bupati, upaya telah dilakukan melalui timnya. Saya sudah lakukan, sudah melalui ketua komisinya juga saya lakukan, bahkan dengan ketua DPRD-nya sendiri. Iya, sudah pernah ya. Udah pernah saya lakukan gitu. Cuma sampai hari ini jawabannya masih belum ada jawaban. kita sering bertanya. Nah tapi dari teman-teman komite masih yakin soal pemekarannya? Harus. Terlebih kan beberapa bulan lagi kan bupati mundur nih Pak. Bukan mundur, artinya masa jabatannya kan habis. Seperti apa Pak? Ya kita dukung. Ya harapan kami mudah-mudahan walaupun ini nanti menjelang bupati sudah lengser akan diganti oleh PLT, tapi kami tetap terus berjuang melalui Forkonas yang kami tempuh, Forum Komunikasi Nasional di Jakarta. Dan mudah-mudahan kemarin jawaban dari Forkonas ini lagi diupayakan dengan ketua pusat, yaitu POD-nya itu wakil presiden. Dan itu lagi ditempuh oleh Forkonas. Ini kita juga upayakan melalui kabar pemerintahan provinsi. Alhamdulillah kemana sudah ketemu. Dia padahal dari provinsi sudah memberikan surat ke bupati, teguran maupun apapun itu sudah dilakukan itu Pak. Tetap tidak ada respon. Tetap tidak ada respon. Terus Pak, nggak nyoba gitu komunikasi dengan beberapa daerah yang tahun lalu sukses nih dimekarkan seperti Bogor Timur kalau nggak salah ya? Bupatinya respon. Di sana di Bogor Timur awalnya tidak. Sama kayak gini kasusnya. Awalnya lebih parah sana.
hari demi hari, tahun demi tahun, waktunya pemilihan. Di sana juga di Bogor Timur. Kebetulan ada Yasin ya, kemarin itu kan yang sekarang bermasalah. Di sana ada Yasin merekrut DOB sana Bogor Timur untuk mendukung dia dengan catatan ketika saya duduk ada bonus buat itu judulnya. Makanya saya ingin menciptakan itu di sini. Ini kayaknya kalau kita bertabrakan terus ini akan susah ini untuk itu gitu di Kerawang gitu kan. Sama persis kejadiannya. Pak, mungkin sebelum ditutup mau menambahkan? Iya, Musdes sudah kita lakukan Pak ya dari 25 desa, dan itu pada intinya yang pertama menyetujui karena Musdes itu dari awal persyaratan utama untuk advokasi musyawarah desa yang dihadiri oleh kepala desa, juga BPD, wakil tokoh-tokoh masyarakat, itu semua elemen masyarakat itu sudah menandatangani bahkan menyetujui langsung pelaksanaan Musdes sendiri ya. Kemudian dari hasil Musdes sendiri masalah calon ibu kota yang akan diputuskan pemerintah itu berdasarkan hasil kajian akademik yang antara tiga kecamatan, apakah Kota Baru, Kota Muda, Kota Sari. Itu akan kami terima keputusan setelah ada putusan dari pemerintah hasil kajian akademiknya. Kemudian dari Musdes sendiri seluruh desa sudah sepakat menyetujui ya. Jadi cakupan wilayah calon daerah persiapan Kota Cikampek ya, 7 kecamatan dan 75 desa. Dan terakhir mereka para petinggi tingkat desa, kepala desa juga BPD, ahli dan juga sepuh, akhirnya memberi mandat Pak pada kami KPK Kota Cikampek untuk menindaklanjuti atau mengusulkan semua proses pembentukan daerah persiapan Kota Cikampek. Jadi merupakan amanat dari rakyat untuk terus berjuang, jangan pernah berhenti walaupun banyak luka-likunya, walaupun memang kita belum belum ada didengar, tapi kami terus berjuang. Itu mungkin yang sampai saat ini kami emban, karena kami merasa ini adalah amanat yang harus kami laksanakan supaya pemekaran Kota Cikampek terus terwujud. Kalau slogan kami kami dah mekar yes, mekar no. Kami bukan makar Pak, tapi mekar. Iya, makanya mekar yes gitu. Itu kabar kami. Sesuai dengan visi dan misi. Itu visi dan misinya membentuk Kota Cikampek menjadi kota gerbang raharja. Gitu ya. Misinya guyup sawinan, ngawangun masyarakat sejahtera, turun budaya untuk Kota Cikampek. Itu visi dan Pak Dosen mau menambahkan atau harapan ke Bupati nih? Karena kalau yang saya tangkap ternyata kendalanya ada satu nih, hanya satu. Itu. Ya harapan saya dan harapan teman-teman juga, coba buka hatilah para pembuat kebijakan yang di atas di kabupaten lah terutama ya, minimal tadi apa yang telah kami siapkan, apa yang telah kami penuhi, lirik dulu deh, baca dulu, kemudian kaji dulu, adakan kajian seperti itu. Baru nanti dari hasil kajian seperti apa bisa kita berkomunikasi antara eksekutif dengan para penggerak DOB tentunya seperti itu. Sehingga jangan melulu tadi berprasangka bahwa ini sebuah gerakan politis dan sebagainya. Jangan cepat menyimpulkan. Iya, menyimpulkan. Ini murni menyimpulkan ini keinginan teman-teman para penggerak DOB pemekaran untuk mewujudkan wilayah Kota Cikampek lebih maju dapat saja. Karena hal-hal yang persyaratan itu tadi semua sudah kita penuhi. Secara potensi ekonomi itu sudah terpenuhi. Ya ada pertanian, ada industri, di sana ada migas seperti itu. Lautnya juga kita punya, jadi cakupan Kota Cikampek itu apalagi. Secara kependudukan jumlah penduduk juga sudah memenuhi. Secara kewilayahan 7 kecamatan ini sudah melampaui. Kalau dalam aturan itu kan semua 4 kecamatan. Bahkan kami sudah membuat peta Kota Cikampek yang cakupannya 7 kecamatan. Peta itu dibikin bukan oleh kami tapi oleh ahli. Dan kami tidak bisa bikin peta. Nah persyaratan ini sudah dipenuhi. Jadi harapannya kami cobalah
tahun ini coba dibuka hatinya para pembuat kebijakan, minimal itu dikaji usulannya. Jadi usulan kami bukan mengada-ngada, usulan kami juga berdasarkan hasil analisa dan komunikasi dengan masyarakat yang ada di cakupan Kota Cikampek. Salah satu yang paling urgent itu kan musyawarah desa. 75 desa itu luar biasa. Sudah. Butuh perjuangan yang keras Ya. untuk meyakinkan, untuk mensosialisasikan tentang komunitas. Pak Rohadi mau menambahkan? Ya, mungkin dari saya cukup itu untuk membahas musdes saja. Mungkin mereka supaya untuk membuka mata hatinya. Ini perjuangan kami murni, betul-betul relawan murni, Pak. Namanya relawan itu ya rela melawan kebenaran. Dalam arti untuk donasi tidak ada, Pak. Itu tidak ada. Pure ini urunan, Pak. Urunan dari masing-masing tiap pengurus kecamatan. Kalau ada mau ada acara kunjungan dari DPD atau dari apa, kita ngutip ke anggota, Pak. Ngutip berapa kesanggupannya sampai terjadilah umpamanya acara gitu, umpamanya dari Dewan Provinsi, dari DPD pusat, itu pure, nggak ada yang ngasih sumbangan baik dari legislatif maupun dari eksekutif, dan memang kami ya tidak minta lah, Pak, gitu, karena ini murni perjuangan dari nurani rakyat, gitu. Dari nurani rakyat. Saya lahir di Kerawang, kecil dari Kerawang, sampai tua di Kerawang. Cuma minta wilayah itu dipekarkan, bukan minta macam-macam. Ke bupati nggak minta macam-macam, silahkan. Gitu. Walaupun beliau memang pendatang ke sini, tapi kan silahkan, asal bener aja jadi pejabat. Yang penting saya minta Cikampek untuk dipekarkan. Begitu mungkin, Pak, karena saya rasa nggak melanggar perundang-undangan. Kami menempuh jalan dengan koridor undang-undang yang berlaku. Nah, kalau bukan melalui undang-undang, kami mungkin ya makar itu. Nah, ini kita ya pengen makar, kita teknis-teknisnya yang ikuti aturan, gitu, Pak. Ya mungkin dari kami cukup segitu, Pak. Terima kasih. Balik cukup. Bang, cukup. Nah, demikian obrolan saya dengan teman-teman dari Komite Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kota Cikampek. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya di kantor Bita Alexa. Mudah-mudahan perjuangan dari teman-teman Komite PPDOB Kota Cikampek ini sukses dan lancar. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.